Assalamualaikum sahabat traveler, kali ini khusus edisi HUT RI. Saya akan meliput salah satu peninggalan sejarah kota Kendari, yang dimana tempat ini pernah dijajah oleh negara Jepang dan Belanda. Kendari merupakan salah satu wilayah yang menjadi saksi Perang Dunia Kedua. Tentara Sekutu menjadikan kota ini sebagai tempat pertahanan, yaitu negara Jepang dan Belanda. Hingga saat ini, jejak peninggalan Jepang dan Belanda masih bisa kita jumpai di tempat ini. Salah satu peninggalan Jepang yaitu Prasasti, yang dikenal dengan warga sebagai titik nol Kendari, yang dimana tempat saya melaporkan saat ini. Chinese School, atau yang biasa disebut dengan Sekolah Cina. Dahulu sekolah ini bernama Sekolah Cina, yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Sahabat traveler, kali ini saya berada di salah satu makam Belanda. Makam orang-orang Belanda yang kini tidak terurus, hingga wilayah kuburan tersebut telah dibangun pemukiman warga. Di lokasi ini telah ada puluhan makam yang sudah kosong karena telah diambil keluarganya yang datang langsung dari Belanda pada zaman Gubernur Sultra almarhum Abdullah Silondhae. Dulunya makam Belanda ini memiliki ciri arsitektur khas Belanda dengan marmer pada tengah makam sebagai hiasan. Namun sayangnya hal ini sudah tidak ada lagi, sebab ada kelompok orang dulu yang mengambil marmer untuk diperjualbelikan. Namun makam tersebut tidak semuanya dipindahkan oleh keluarganya, karena masih ada sebagian makam yang masih berpenghuni. Penjara kolonial Belanda. Bangunan ini digunakan untuk menghukum para terdakwa yang melakukan kesalahan, baik orang Eropa maupun penduduk pribumi. Adapun tenaga penjaga terdiri dari seorang sipir dan polisi penjara. Keduanya pegawai pemerintah. Gedung Pesanggerahan, atau yang biasa disebut Rumah Pesanggerahan Belanda. Diketahui sebelum rusak parah, rumah tersebut sempat dijadikan rumah jabatan Gubernur Sultra pertama Ye Wayong hingga Haji Alala. Pemegang amanah bangunan sekaligus RT setempat, Ladana, mengatakan ia menjadi pemegang penuh amanah ketiga bangunan tersebut saat beralihnya ke pemimpinan Gubernur Sultra Edi Sabara ke Abdullah Silondhae. Selanjutnya, sekitar 30 meter dari bangunan terdapat rumah jabatan Komandan Tentara Belanda. Saat ini, bangunan tersebut difungsikan sebagai rumah dinas Korem dan telah mengalami renovasi pada tahun 2005 lalu. Jadi begini, nama saya Pak Ladana. Jadi pada tahun 1954, jadi setelah itu Indonesia yang sudah tangani ini, Sultra itu dibentuk 4 kabupaten: Muna, Buton, Kolaka, Kendari. Gubernurnya itu PLT dari Mendagri, Ye Wayong. Itu gubernur PLT, terbentuknya Sultra. Setelah itu gubernur kedua Bapak Lodi Hadi. Gubernur ketiga Bapak Letkol Edi Sabara, untuk mengamankan Sultra karena berhubung pecahnya PKI pada waktu itu. Gerombolan apa semua. Jadi kalau bukan angkatan darat, mohon maaf ini ya, untuk mengamankan ini Sultra, dia koordinasi dengan kepolisian apa semua itu. Jadi beliau jadi gubernur 10 tahun. Saya sudah ada di sini, sudah bekerja kepada beliau, Bapak Edi Sabara. Saya bekerja di awal itu. Kalau waktu masih Ye Wayong hanya saya datang
bantu-bantu kalau ada acara kenegaraan, resepsi, ada tamu dari Jakarta, itu saya tidak bantu-bantu. Berarti sudah masuk 50 tahun? Iya, 50 tahun. Berarti pada saat itu ini digaji atau bagaimana? Saya pertama itu saya tidak digaji, karena saya masih paling hanya makan. Setelah Edi Sabara, saya diangkat sebagai PHL, pegawai harian lepas. Setelah itu PHT, pegawai harian tetap. Nah, di kantor mana, Pak? Ini di rumah jabatan. Rumah jabatan Iya. Jadi gaji saya yang pertama itu Rp750. Itu PHL. Tahun berapa? Tahun sebelum saya diangkat jadi pegawai negeri itu. 19. Di bawah 76. 76. Ya. Berarti 1976. Ya. 75 atau 74? Ya, kan 7 tahun. Berarti di bawahnya lagi. Iya, karena saya Pak Edi Sabara saya diangkat jadi pegawai negeri. Tapi saya ijazah SR saja. Iya kan pada saat itu kan memang tidak ada sekolah, masih sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Terus yang kedua memang dulu itu orang tidak mau jadi pegawai, gajinya kecil. Kalau golongan 1, gajinya itu hanya 7.500. Pada saat itu. Pada saat itu. 76 itu. Nah, pada waktu Gubernur Ali Masih yang pertama, saya masih aktif di Satpol PP. Saya ditanya oleh Gubernur Ali Masih, Pak Ladana, itu bagaimana itu rumah dibawa? Saya bilang, saya pegang surat. Surat apa itu? Surat kecil. Nah, saya kasih lihat PBB-nya rumah, nama yang bersangkutan. Pak Edi Sabara. Iya. Jadi nama yang bersangkutan Bapak Edi Sabara ya. Ya, dia lihat, ini saya punya senior, jadi bisa kita gugat. Dia punya rumah ini. Nah, begitu dia punya. Berarti pemerintah cuma saja bilang bahwa ini cagar budaya. Iya, cagar budaya, tapi tidak bisa dijadikan. Tidak bisa ambil alih pemerintah. Tidak bisa. Kenapa? Kan belum ketemu dengan yang punya ahli warisnya. Ya, artinya mana mandat ya. Ya. Saya kan hanya jaga selama 50 tahun lebih. Masuk 60. Nah, Indonesia, itulah jadikan ini Istana Gubernur. Karena sudah dibentuk 4 kabupaten. Dulu kan istilahnya ada itu Sulawesi Selatan Tenggara. Iya. Nah, begitu pemekaran Sulawesi Tenggara 4 kabupaten. Muna, Buton, Kolaka, Kendari. Ibu kotanya Provinsi Sultra sudah di sini. Begitu dia punya. Satu, waktu Pak Edi Sabara jadi gubernur, itu gubernur yang ketiga, itu Bapak Kepala Negara di sini pernah nginap kunjungan kerja selama 2 hari. Bapak Presiden Soeharto. Tahun 1971 kalau tanggalnya sudah lupa. Iya. Kami juga yang melayani Bapak Presiden. Di rumah ini? Rumah ini juga. Nah, itu loh. Sahabat, bangunan PDAM ini dibangun pada tahun 1928. Pada salah satu bangunan ini, dari 3 bangunan di lokasi ini menandakan masa pembangunan. Ketiga komponen bangunan ini terdiri dari komponen pertama berupa bangunan yang berisi instalasi pipa untuk pengambilan air. Komponen bangunan kedua adalah bak penampungan, serta komponen ketiga adalah bangunan pengolahan dan pendistribusian air. Sahabat, Baterai Mata berada di lereng bukit yang mengarah ke Teluk Kendari yang secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari. Konstruksi bangunannya adalah beton dengan tinggi atap 2 meter, sedangkan atap beton yang berfungsi sebagai pelindung setinggi 5 meter. Sahabat, baterai ini merupakan meriam pertahanan pantai yang dimana pada saat perang Asia Pasifik, tentara Jepang membangun baterai ini untuk menghalau musuh yang hendak masuk ke Teluk Kendari. Karena berfungsi sebagai pertahanan, bangunan ini dilengkapi dengan senjata kategori mortir dengan panjang laras 4,2 meter dan ukuran lingkar 45 cm.
terdapat tulisan angka tahun 1910 dan 1939 pada pangkal mortir. Mortir terletak di tengah-tengah bunker dan bagian dasarnya berada di lingkaran lubang yang ada dalam bunker. Diameter lubang sebesar 155 cm dengan kedalaman lubang 50 cm. Mortir ini memiliki dua roda putar. Yang pertama terletak di bagian mortir yang berfungsi mengontrol gerakan vertikal, sedangkan roda putar berada di dasar mortir untuk mengontrol gerakan horizontal. Meskipun komponen besar dari mortir ini masih ada, tetapi banyak bagian kecil yang telah hilang.